Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Berdiansyah dari program studi Sistem Informasi Grafis Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum pemrograman geospasial website acara ketujuh, yaitu mengenai membangun WebGIS sederhana menggunakan OpenLayers dan Live.js. Pertama-tama aku akan menjelaskan mengenai WebGIS terlebih dahulu. WebGIS itu sendiri merupakan sistem informasi yang terdistribusi yang terdiri dari server dan klien. Nah, pada WebGIS sendiri pada umumnya memuat mengenai data-data geospasial yang ditampilkan pada website. Yang pada WebGIS sendiri terdapat input pemrosesan atau analisis dan output data geospasial. Pada praktikum kali ini, pembuatan WebGIS memanfaatkan OpenLayers dan Live.js sebagai library-nya untuk menampilkan peta. Oke, pertama kita langsung mulai saja mengenai langkah-langkah pengerjaannya, yaitu pertama seperti biasa membuat repository GitHub, kemudian kita melakukan cloning di explore di terminal kita. Nah, setelah itu kita menuliskan atau pertama membuat file index.html, kemudian ini kita ada kerangka HTML yaitu doctype, kemudian HTML sendiri, kemudian head dan body. Nah, pada head sendiri kita memanfaatkan terdapat link OpenLayers yang digunakan untuk menampilkan peta. Ini digunakan untuk library-nya, kemudian kita ada script untuk yang polyfill, kemudian ada script OpenLayer-nya untuk memanggil JS-nya. Kemudian di sini ada CSS, itu ada ID map. ID map ini menggunakan outline warna ini dengan ketebalan 0,15 em. Kemudian untuk yang CSS zoom button, posisinya absolute, kemudian topnya 10 pixel dan rankingnya 10 pixel dan z indexnya merupakan 1. Kemudian untuk langsung saja masuk ke bodinya, sini ada ID map, kelasnya map, dan tab indexnya 0 yang di dalam div. Dan di sini ada juga div untuk button, button zoom button. Dan pada div kelas zoom button ini terdapat button zoom out dan zoom in. Kemudian ini untuk script-nya langsung untuk JavaScript-nya. Ini ada map. Ini untuk menampilkan maps dengan maps-nya itu diambil dari OSM atau OpenStreetMap. Kemudian ini untuk view pertama untuk maps-nya itu kita mengambil untuk centernya tuh latitude dan longitude-nya itu 110 sampai -7. Kemudian dikonversi dari EPSG 4326 menjadi EPSG 3857 dengan zoomnya itu 6. Nah, untuk zoom sendiri ini semakin besar angka yang kita masukkan pada zoom, maka akan tampilan peta ini semakin ter skalanya semakin besar. Jadi detail-detailnya semakin nampak. Kemudian ini untuk yang zoom out. Nah, pada zoom out sendiri kita menggunakan zoom -1. Nah, misal kita ini kan zoom awalnya 6, ntar berkurang -1 seperti itu ketika diklik. Nah, ini untuk yang zoom in +1. Kemudian di sini menambahkan poin dengan poinnya itu ditransformasi dari koordinat ini dari koordinat ES yang 4326 menjadi 3857. Kemudian poin tadi
dibuat menjadi apa geometrinya fitur, kemudian ditampilkan di add layer. Dan ini untuk tampilan dari menggunakan open layer sendiri. Dari sini terdapat button zoom out, misal kita zoom out atau zoom in. Kemudian terdapat poin yang kita taruh di script tadi. Nah, untuk yang poinnya ini saya menggunakan poin centernya itu di Tugu Pal di Jogja. Oke, kita lanjut untuk yang leaflet. Nah, leaflet sendiri bertemakan fasilitas umum yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Beberapa fasilitas umum nanti akan ditampilkan. Itu pertama terdapat pada headnya itu ada link leaflet untuk memanggil library-nya. Kemudian CSS, CSS-nya ini ditaruh di head atau di body atau di luar juga bisa untuk CSS sendiri. Ini CSS-nya menggunakan untuk yang H2-nya masih pengaturannya seperti ini. Kemudian di sini ada body dengan H2 terdapat teks seperti ini dan pengaturannya seperti ini. Kemudian untuk yang div maps-nya sendiri ini dengan height-nya 600 pixel dan seperti ini. Kemudian kita mengambil script leaflet untuk JavaScript-nya. Kemudian ini untuk yang layers map-nya menggunakan dari OpenStreetMap dengan set view-nya di koordinat ini dengan zoom-nya levelnya 11. Dengan max zoom kita bisa atur, jadi di sini saya definisikan menjadi 30. Kemudian menambahkan layar tile OpenStreetMap dengan L. L ini juga dari leaflet, kemudian tile layers dengan max zoom 19. Oke. Nah, di sini saya menambahkan sebuah array untuk memudahkan dalam penulisan value. Ini ada koordinat, dan name. Nah, untuk ini terdapat beberapa 5 value, yaitu Bandara Adi Sucipto, Stasiun Tugu, dan Lempuyangan, kemudian Tugu, dan Alun-Alun Kidul. Nah, untuk loopingnya, looping dari array-nya sendiri, uh, kita terdapat marker yang diambil dari koordinatnya yang ditambahkan ke maps, kemudian terdapat marker sendiri akan memunculkan pop-up name-nya, name yang telah kita definisikan. Oke, kemudian di sini ada lingkaran, kita bisa menambahkan lingkaran juga pada leaflet dengan koordinat seperti ini. Ini adalah sebagai center dari lingkarannya, kemudian di sini terdapat radius dari lingkaran tersebut. Misal yang ini 2000 ini untuk yang lingkaran yang koordinat senternya ini, kemudian yang ini juga yang di bawahnya, urut untuk array-nya sendiri. Kemudian untuk colors-nya kita warna menjadi red, dan ini untuk pengulangannya, untuk loopingnya. Dan ditambahkan ke maps dengan pop-up zona merah bandara, karena saya akan menampilkan zona merah dari bandara. Kemudian untuk yang ini, untuk polygon, terdapat array, dengan koordinat beberapa titik ini nanti akan disambungkan menjadi polygon, kemudian colornya yellow dan color nya yellow, dan akan muncul pop-up konten ketika polygon kita diklik, maka muncul seperti ini. Kemudian untuk yang loopingnya ditambahkan ke peta. Kemudian untuk pop-up, ini yang polygon data. Kemudian untuk yang kita memunculkan koordinat ketika petanya diklik dengan menunjukkan pop-up set langit, latitude dan longitude-nya, dan kontennya ini koordinat bla 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 bla
longitude ya. Kemudian map on-nya klik. Oke, kita langsung saja untuk yang demonstrasi. Nah, kan muncul di sini ada gitu, kita bisa zoom in, kemudian in Tugu, stasiun Tugu, dan ini bisa memunculkan koordinat. Kemudian ini adalah kawasan Yogyakarta yang terdiri dari titik-titik yang dijadikan poligon dari ini. Kemudian di sini terdapat lingkaran dan benar dan lingkaran tersebut merupakan buffer. Nah, pada lingkaran dalam pemanfaatan lingkaran ini kita dapat memanfaatkan berbagai analisis. Contohnya untuk melakukan buffer yonasi terhadap sekolah ataupun yonasi terhadap rumah sakit atau puskesmas. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.